Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dosis radiasi dari tindakan CT scan kepala. Baiklah, kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Sinar X merupakan sinar yang tidak tampak yang berada pada pita frekuensi antara 3 kali 10 pangkat 16 Hz sampai dengan 3 kali 10 pangkat 19 Hz dan pita energi antara 100 elektron volt sampai dengan 100 kilo elektron volt pada spektrum gelombang elektromagnetik. Dengan energi sebesar itu, sinar X mampu menembus benda dan mengionkan benda-benda yang dilaluinya. Di bidang kedokteran, sinar X digunakan di bidang diagnostik atau radiodiagnostik dan terapi atau radioterapi. Di bidang diagnostik, sinar X digunakan untuk memotret organ bagian dalam tubuh manusia atau medical imaging, dan di bidang terapi, sinar X digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dengan mesin linear accelerator. Salah satu aplikasi sinar X di bidang kedokteran adalah pemanfaatannya untuk pencitraan atau imaging dengan mesin pemindai atau CT scan untuk membuat citra tomografis pada bagian dalam tubuh manusia secara melintang. CT scan diperkenalkan oleh Godfrey and Hounsfield, seorang insinyur dari Inggris pada tahun 1970-an. Munculnya komputer tomografi atau CT telah merevolusi radiologi diagnostik. Hingga saat ini diperkirakan lebih dari 62 juta CT scan per tahun dilakukan di Amerika Serikat, termasuk sedikitnya 4 juta untuk anak-anak. Berdasarkan sifatnya, CT melibatkan dosis radiasi lebih besar dari prosedur sinar X konvensional atau fotoronsen yang digunakan pada umumnya, yang nanti dapat dilihat pada tabel 1. Dengan demikian, risiko terjadinya kanker pada pasien sebagai konsekuensi penggunaan radiasi pengion ini juga akan meningkat. Meskipun risiko untuk setiap orang tidak besar dan tidak seragam, meningkatnya paparan radiasi pada manusia menjadi masalah kesehatan masyarakat saat ini dan di masa depan. Pada tabel 1, menjelaskan tentang dosis radiasi, ukuran energi pengion yang diserap per satuan massa yang dinyatakan dalam Gray atau miligray, di mana 1 Gray itu sama dengan 1 Joule per kilogram. Dosis radiasi sering dinyatakan sebagai dosis setara dalam satuan sievert atau milisievert. Untuk radiasi sinar X, yang merupakan tipe radiasi yang digunakan di CT scan, di mana 1 milisievert akan sama dengan 1 miligray. Jenis studi untuk radiografi gigi, organ yang relevan adalah otak. Dosis organ yang relevan adalah sebesar 0,005 miligray atau milisievert. Untuk radiografi dada posterior anterior dengan organ yang relevan adalah paru, dosis yang relevan adalah sebesar 0,01 miligray atau milisievert. Untuk radiografi dada lateral dengan organ yang relevan adalah paru-paru, dosis organ yang relevan adalah sebesar 0,15 miligray atau milisievert. Untuk screening mamografi dengan organ yang relevan adalah payudara, dosis organ yang relevan adalah sebesar 3 miligray atau 3 milisievert. Untuk CT parut dewasa dengan organ yang relevan adalah lambung, dosis organ yang relevan adalah sebesar 10 miligray atau milisievert. Untuk barium enema dengan organ yang relevan adalah usus besar atau kolon, dosis organ yang relevan adalah sebesar 15 miligray atau milisievert. Dan terakhir, untuk CT perut neonatal dengan organ yang relevan adalah lambung, dosis organ yang relevan adalah sebesar 20 miligray atau 20 milisievert. Dosis radiasi yang diterima oleh pasien tergantung kepada besarnya intensitas sinar X dan lamanya paparan radiasi. Dosis radiasi
yang khas untuk orang dewasa dari tindakan foto ronsen dada atau toraks adalah sekitar 0,02 milisievert atau 2 milirem untuk pengambilan posterior anterior dan 0,04 milisievert atau 4 milirem untuk pengambilan gambar sisi lateral dengan dosis yang diterima oleh organ paru. Sementara pada tindakan CT scan, dosis efektif yang diterima oleh pasien yang menjalani tindakan eksaminasi dada adalah sebesar 7 milisievert, yaitu sekitar 175 sampai 350 kali lipat. Radiasi dosis rendah sekecil apapun mempunyai resiko menimbulkan kanker pada pasien penerimanya, dan kemungkinan efek-efek deterministik yang lain, misalnya luka di kulit, rambut rontok, leukemia, atau tumor otak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari sisi teknologi. Mesin CT scanner telah mengalami perkembangan yang sangat dari sisi teknologi. Mesin CT scanner telah mengalami perkembangan yang sangat pada mesin yang pertama kali dibangun adalah mesin yang menghasilkan citra satu irisan atau single size. Sampai dengan saat ini, teknologi CT scanner telah sampai pada teknologi MSMD atau multi-slice multi-detektor dan AEC Automatic Exposure Control yang menghasilkan citra hingga 128 irisan, serta mengurangi dosis sebesar 10-60%. Perbedaan antara dosis yang diterima oleh pasien per slice dalam tindakan dengan pemindaian konvensional dengan pemindaian yang menggunakan AEC. Dosis efektif atau yang disebut dengan DE adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan dan membandingkan dosis radiasi yang diberikan kepada pasien dari berbagai mesin CT scanner yang diperkenalkan oleh ICRP pada tahun 1977. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama, pasien. Tindakan eksaminasi CT scan kepala adalah pemeriksaan umum yang banyak dilakukan di rumah sakit. Untuk data CT scan ini dikumpulkan dari 100 orang pasien, yaitu 50 laki-laki dan 50 perempuan, yang dikirimkan ke Departemen Radiologi di 2 rumah sakit besar di Malang. Untuk usia pasiennya yaitu dari 17 sampai 87 tahun. Yang kedua yaitu data dosimetri. Eksaminasi CT scan ini dilakukan dengan mesin General Electric atau GE High Speed DXE di rumah sakit A dan Siemens Somatom Spirit CT 2006C2 HSPRCR di rumah sakit B. Untuk data dosimetrinya yaitu tegangan tabungan, ketebalan irisan atau slice, arus tabung, waktu rotasi sekali putaran gantri, panjang scan, CT default, dan DLP. Dosis untuk CT scan ini masing-masing organ diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak Impact CT Dosimetry versi 1042705-2011 atau Impact Scan 2009, di mana fungsinya itu untuk menghitung dosis penyinaran untuk fantom kepala. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan, analisis dilakukan pada kelompok 100 pasien yang menjalani eksaminasi CT scan kepala antara April dan Oktober 2011 di setiap rumah sakit yang berpartisipasi. Pertama yaitu pada Rumah Sakit A di Malang. Mesin CT scanner GE di Rumah Sakit A menggunakan teknik arus tabung adaptif. Arus listrik yang dicatukan ke tabung sinar X dan nilai perhitungan CTDI volt terkait dengan arus tabung tersebut disajikan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil yang didapatkan disajikan pada tabel dan gambar. Untuk tabel 2 seperti gambar berikut, menyajikan perbandingan arus tabung dalam miliampere dan CTDI volt dalam miligray untuk pasien laki-laki dan perempuan di rumah sakit A. Lihat pada tabel 2 bahwa nilai CTDI bervariasi karena arus tabung juga berbeda-beda. Nilai CTDI di rata-rata dari MSAD. MSAD adalah parameter dosis rata-rata dalam eksaminasi CT. Data disajikan pada gambar 2, seperti gambar berikut. Gambar 2 menyajikan profil CTDI volt dalam miligray untuk masing-masing kelompok umur dan jenis kelamin pasien di rumah sakit A. Terlihat dari gambar 2
bahwa CTDI rata-rata untuk pasien laki-laki lebih tinggi daripada pasien perempuan di setiap usia. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa nilai CTDI di rata-rata dari MSAD atau Multiple Scan Average Dosis. Bapeten menetapkan ambang MSAD untuk orang dewasa sebesar 50 mg. Hasil yang didapatkan CTDI rata-rata untuk pasien laki-laki adalah 43,35 mg dan 40,48 mg untuk pasien wanita. Oleh karena itu, nilai-nilai CTDI di rumah sakit A masih berada di bawah ambang batas. Didapatkan selanjutnya yaitu ada pada tabel 3. Seperti pada gambar, tabel 3 menyajikan dosis efektif untuk pasien laki-laki dan perempuan sesuai dengan bobot rekomendasi ICRP nomor 103. Dosis efektif adalah paparan radiasi yang diterima oleh pasien selama menjalani eksaminasi CT. Pada tabel 3, dapat dilihat berapa dosis efektif untuk setiap kelompok usia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, data disajikan dalam gambar 3 seperti diagram ini. Gambar 3 menyajikan diagram balok dosis efektif rata-rata dengan satuan milisievert yang diterima oleh pasien, baik laki-laki maupun perempuan di rumah sakit A sesuai dengan kelompok usia. Dapat dilihat dari gambar 3 bahwa dosis efektif pada laki-laki lebih tinggi daripada dosis efektif untuk perempuan. Dapat kita lihat dari tabel 3 dan gambar 3 bahwa dosis efektif rata-rata untuk rumah sakit A adalah 1,32 milisievert dan 1,21 milisievert masing-masing untuk pasien pria dan wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan di rumah sakit B. Rumah sakit B ini menggunakan mesin CT scanner, itu adalah mesin buatan Siemens dengan tipe somatom spirit, di mana tipe Siemens ini menggunakan mode arus tetap, sedangkan di mesin CT scan di rumah sakit A itu menggunakan arus adaptif. Nah, dalam mode ini, besarnya arus yang dicatu ke pemindai itu adalah konstan selama eksaminasi, yaitu sekitar 240 mA. Karena arus yang dicatu itu dalam mode tetap, sehingga CTDA yang dihasilkan dari CT scanner ini juga konstan, yaitu pada 47,5 mg. Perhitungan dosis efektif ini menggunakan perangkat lunak dan rekomendasi dari ICRP yang sama. Kemudian dosis efektif dari hasil perhitungan itu mendapatkan rata-rata untuk pasien pria sebesar 1,38 milisievert dan untuk pasien wanita itu sebesar 1,32 milisievert. Selanjutnya, tabel 1 itu merupakan dosis efektif rata-rata dalam satuan milisievert untuk pasien pria dan wanita yang dihitung dengan rekomendasi ICRP 103 untuk mesin rumah sakit B, untuk mesin CT scanner di rumah sakit B. Nah, penelitian ini menggunakan sampel rentang usia kecil sama dengan 30 sampai besar sama dengan 71 tahun. Di mana ada dua gender atau dua jenis kelamin yang diuji, yaitu pria dan wanita. Nah, pada usia kecil sama dengan 30 tahun untuk pria, untuk jenis kelamin pria itu berdasarkan dosis efektif yang diterima itu memiliki dosis 1,40 milisievert. Sedangkan wanita itu dosis yang paling tinggi di rentang usia 41 sampai 50 tahun dengan dosis efektif rata-rata sekitar 1,34 milisievert. Berikut ada grafik yang menginformasikan sebaran dosis efektif rata-rata dalam satuan milisievert yang diterima oleh pasien pria dan wanita di rumah sakit B sesuai dengan kelompok usia. Nah, dapat kita lihat yang biru ini merupakan untuk pasien laki-laki atau pria, sedangkan untuk yang merah itu adalah untuk pasien wanita. Nah, untuk pasien pria itu paling tinggi dosisnya diterima pada umur kecil sama dengan 30 tahun dengan dosis efektif rata-rata sekitar 1,4 milisievert. Sedangkan untuk wanita itu dosis paling tingginya di usia rentang 41 sampai 50 tahun dengan dosis rata-rata efektifnya itu 1,34. Sedangkan untuk yang paling rendah itu untuk pria
Untuk pria itu, dosis efektif rata-ratanya itu diterima pada rentang usia besar sama dengan 71 dengan dosis efektif rata-rata sekitar 1,34, sedangkan yang untuk wanita atau perempuan itu dosis efektif rata-rata yang terendah itu di usia kecil sama dengan 30 dengan dosis rata-rata sekitar 1,28 milisievert. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan dosis efektif. Mesin pemindah CT di dua rumah sakit responden ini dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu arus tetap atau function current yang diwakili oleh pemindai buatan Siemens Healthcare dan arus adaptif yang diwakili oleh pemindai buatan General Electric atau GE Healthcare. Nah, sistem arus tetap mencatur arus konstan ke tabung pembagi sinar X, sedangkan sistem arus adaptif itu menyesuaikan arus yang dipasok ke tabung dengan ketebalan objek yang dicitrakan. Jadi untuk arus adaptif ini bergantung pada ketebalan objek atau suatu organ yang ingin kita citrakan menggunakan CT scanner. Selanjutnya, tabel 6 itu merupakan perbandingan dosis efektif rata-rata dalam satuan milisievert untuk pasien pria di rumah sakit responden yang dihitung berdasarkan rekomendasi ICRP nomor 103. Nah, untuk sebaran dosis efektif rata-rata di rumah sakit A itu berkisar antara 1,25 sampai 1,41, di mana dosis paling tinggi itu diterima oleh rentang usia 31 sampai 40 tahun. Sedangkan di rumah sakit B itu dosis efektif rata-ratanya berkisar antara 1,34 sampai 1,40, di mana dosis paling tingginya itu diterima oleh pasien berusia kecil sama dengan 30 tahun. Selanjutnya, pada tabel 7, perbandingan dosis efektif rata-rata dalam satuan milisievert untuk pasien wanita di rumah sakit responden yang dihitung berdasarkan rekomendasi ICRP nomor 103. Nah, untuk sebaran dosis efektif rata-rata untuk pasien wanita di rumah sakit A itu berkisar dari 1,14 sampai 1,25, di mana dosis paling besar atau dosis paling tinggi itu diterima oleh pasien wanita berusia sekitar kecil sama dengan 30 tahun. Sedangkan untuk rumah sakit B, sebaran dosis efektif rata-rata yang diterima oleh pasien wanitanya itu berkisar dari dosis 1,28 sampai 1,34, di mana dosis paling tingginya itu diterima oleh pasien berusia 41 sampai 50 tahun. Nah, dari dua tabel yang sudah disebutkan tadi, tabel 6 dan tabel 7, itu berdasarkan hasil perhitungan dosis menunjukkan bahwa mesin pemindai CT buatan GE itu menghasilkan dosis yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin pemindai CT buatan Siemens, di mana mesin pemindai CT buatan GE itu di rumah sakit A, sedangkan untuk mesin pemindai CT buatan Siemens itu di rumah sakit B. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemindai arus adaptif itu lebih aman digunakan daripada mesin-mesin lain yang memanfaatkan teknik arus tetap. Karena arus adaptif ini kita sesuaikan dengan ketebalan objek atau ketebalan jaringan yang ingin kita citrakan. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, mesin dengan arus tabung tetap atau fixed tube current yang berada di rumah sakit B menghasilkan dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin dengan arus tabung adaptif atau automatic exposure control di rumah sakit A. Yang kedua, pasien perempuan menerima dosis lebih rendah daripada pasien laki-laki. Yang ketiga, penggunaan ambang 2,0 milisievert sebagai acuan dosis lokal untuk eksaminasi CT scan kepala di rumah sakit di wilayah Malang. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.